Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah kelas 2 semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik semua ya. Masih terus semangat untuk belajar dari rumah. Kali ini Ustazah akan mengajak kalian untuk bermain dan belajar tentang bangun ruang. Marilah kita membaca basmalah dulu sebelum kita belajar. Kita minta ridha Allah. Sidahadzan kusu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat terus ya. Bangun ruang itu apa toh Ustazah? Bangun ruang itu adalah bangun yang terdiri dari gabungan beberapa bangun datar yang memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, nanti kita akan bahas apa saja ya yang Ustazah terangkan tadi. Nah, sekarang kamu percaya nggak kalau bangun ruang itu adalah gabungan beberapa dari bangun datar? Nah, ini contohnya. Masih ingat Ka'bah dan celengan Ka'bah? Nah, Ustazah juga menabung di rumah supaya naik haji insya Allah. Nah, kalian juga menabung kan di rumah? Nah, siapa yang masih rajin menabung? Angkat tangan. Hebat, subhanallah. Lanjutkan kebiasaan baik tersebut ya anak soleh-solehah. Kamu tahu ini adalah salah satu contoh bangun ruang. Bangun ruang ini merupakan gabungan dari beberapa bangun datar. Masih ingat nggak waktu opening tema Ustazah membikinnya dari selembar kertas, lalu kemudian membentuk persegi dan menyusunnya menjadi Ka'bah seperti ini. Daripada membongkar lagi, Ustazah punya bangun lain yang juga merupakan kubus seperti Ka'bah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bangun ruang. Namanya kubus. Tahu nggak, kubus ini adalah bangun ruang yang terdiri dari beberapa bangun datar persegi. Kalau tidak percaya, coba Ustazah buka. Tuh, persegi. Nih, semuanya terdiri dari persegi. Nah, ada berapa persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu bangun ruang kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi. Baiklah teman-teman, ketika kita mau merakit atau membuat bangun ruang yang terdiri dari beberapa bangun datar, itu ada pola-pola tertentu yang merupakan bagian belahan, namanya adalah jaring-jaring bangun ruang. Seperti apa maksudnya Ustazah? Ini perhatikan. Jadi Ustazah akan menyusun belahan-belahan dari bangun datar tersebut seperti ini. Baik teman-teman, tadi secara sekilas teman-teman sudah tahu ya apa itu tentang bangun ruang dan
Apa itu jaring-jaring bangun ruang? Nah, sekarang sebelum kita belajar lebih jauh, ada dua bentuk bangun ruang yang dasar yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang di mana bentuk dan ukuran dari alas dan tutupnya besarnya sama. Contohnya yang mana? Nih, banyak bangun ruang di belakangnya Ustaz. Contohnya, prisma adalah bentuk yang seperti ini. Nah, kita lihat alas dan tutupnya bentuknya sama, yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar. Kemudian ya ini adalah kubus. Kubus adalah termasuk prisma. Kenapa? Karena bentuk alas dan bentuk atap sama. Kemudian ini juga kubus ya. Ini adalah balok. Balok adalah gabungan bangun datar persegi panjang, di mana atap dan alasnya juga sama. Lalu ini adalah bangun namanya tabung, di mana tabung ini balik ya, di mana tabung ini bentuknya atap dan alasnya sama, yaitu apa? Bentuk bangun datar lingkaran. Nah, itu teman-teman adalah bangun ruang prisma. Yang kedua adalah bangun ruang limas. Nah, limas adalah bangun ruang yang atapnya berbentuk lancip. Contohnya apa? Nah, ini adalah contoh bentuk bangun ruang limas. Atapnya lihat teman-teman, lancip, lalu bawahnya berbentuk persegi. Ini namanya limas segi 4. Ada benda terkenal namanya piramid, itu juga termasuk bentuk limas segi 4. Kemudian ini adalah limas, namanya kerucut. Ujungnya lancip, alasnya berbentuk lingkaran. Ini namanya kerucut. Nah, bagaimana? Seru kan? Sekarang cari benda-benda di sekitarmu yang berbentuk limas dan juga berbentuk prisma. Sekarang teman-teman lihat buku modulmu halaman 68, 69, dan 70. Perhatikan baik-baik setiap bangun datar yang tadi Ustazah sebut dan bagaimana bentuk jaring-jaringnya. Di sini teman-teman kita hanya berkenalan saja. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada jenjang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita membahas satu hal penting lagi tentang bangun ruang. Apa itu? Yaitu unsur-unsur bangun ruang. Apa saja unsur-unsurnya? Mari kita kupas tuntas. Nah, kita memakai contoh yang paling mudah ya teman-teman, dengan kubus ini. Unsur pertama yang akan kita bahas adalah sisi. Sisi adalah suatu bidang yang membatasi antara bangun ruang tersebut dengan yang lain. Nah, bisa kita lihat teman-teman, sisi itu yang mana toh? Ya, yang membatasi bangun tersebut. Nah, ini ya kita kupas coba ya. Tuh, nah ini adalah sisi yang membatasi bidang ini menjadi bangun ruang. Jadi ada berapa sisi? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi kubus. Unsur yang selanjutnya adalah rusuk. Seperti ketika kita membahas bangun datar, rusuk itu pengertiannya masih sama, yaitu ruas garis yang terbentuk karena pertemuan antara dua sisi pada bangun ruang. Nah, ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal yang 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 buah rusuk. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut, sama seperti waktu bangun datar. Namun pengertiannya di sini, kalau titik sudut itu adalah pertemuan antara paling sedikit 3 sisi. 1, 2, 3. Misalnya bertemu di pojok ini. Ada berapa titik sudut? Kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah titik sudut. Nah, itu pengertian unsur-unsur bangun ruang. Sekarang kerjakan latihan di buku modulmu, mana itu titik sudut, mana itu rusuk, dan mana itu sisi. Baik teman-teman, begitulah pembahasan kita kali ini belajar matematika. Sekarang giliran kamu untuk menyelesaikan masalah yang ada di halaman 64, 65 buku modul, kemudian halaman 70, 71. Insya Allah tidak sulit, kalian pasti bisa. Selamat mengerjakan, bersungguh-sungguh, junjung nilai kejujuran. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa esok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.